Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung di channel saya Agus Bengkel. Balik lagi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk menservis ataupun menambah performa motor matic kalian semuanya. Bagaimana caranya, ikuti terus videonya, jangan di skip supaya teman-teman semua paham. Buat yang baru bergabung di channel saya, selamat datang di channel ini. Saya berbagi ilmu bagaimana caranya untuk memperbaiki motor yang rusak. Jadi teman-teman jika ada kendala pada sepeda motornya bisa tulis di kolom komentar supaya nanti bisa saya buatkan videonya. Dan jangan lupa beri saya like dan komen dan subscribe supaya saya tambah bersemangat lagi untuk buat konten dan video-video lainnya yang bermanfaat. Semoga teman-teman terhibur. Selamat menonton. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan performa di motor matic kalian. Pemeriksaan di sistem transmisi seperti CVT juga penting dilakukan. Idealnya servis CVT harus rutin dilakukan setiap 10.000 km. Tujuannya adalah untuk menjaga performa perpindahan tenaga dari mesin ke roda tetap optimal. Sepeda motor matic umumnya menggunakan sistem transmisi Continuous Variable Transmission atau CVT singkatannya teman-teman. Ini merupakan salah satu nyawa dari mesin matic. Sebab itu di dalam box besar pada bagian kiri bawah motor terdapat sejumlah komponen penting dari mulai kampas jada, V-belt, dan roller. Komponen tersebut penting mendapatkan servis secara rutin. Sebagian orang berpikir perawatan motor matic yang terpenting adalah mengganti oli mesin dan oli transmisi. Itu memang benar, tapi masih ada lagi yang perlu dilakukan. Pemilik motor matic juga harus melakukan perawatan rutin pada CVT. Kenapa? Sebab komponen ini memiliki fungsi vital sebagai alat penggerak otomatis pada motor matic. Jadi jika perlu memindahkan gigi atau persneling, perawatan CVT motor matic secara rutin menjadi sangat penting agar motor berfungsi dengan baik. CVT sesungguhnya harus bebas debu, oli, dan air. Jika tidak, akan mengakibatkan licin dan berbunyi serta menghambat laju kendaraan. Putaran mesin tidak bisa diteruskan ke roda belakang, akibatnya akselerasi tenaga akan menghilang. Jadi teman-teman harus perhatikan kebersihan di dalam CVT ya teman-teman. Jadi cara menambah performa matic itu tidaklah sulit, cuman harus perlu sering diservis supaya di dalam box CVT itu bersih dari debu, oli, dan air ya teman-teman. Jadi tenaga yang dihasilkan dari mesin ke roda belakang itu tersambung secara maksimal. Pada CVT terdapat filter atau saringan yang perlu diperhatikan kondisinya. Filter CVT ini di musim hujan bakal terkena air hujan dan di musim kemarau akan berdebu. Makanya pemeriksaan dan pemeliharaan filter CVT perlu dilakukan di setiap 1.000 km. Servis ini untuk memeriksa dan membersihkan komponen CVT agar akselerasi lebih halus. Jadi teman-teman harus pastikan kebersihannya jika motor teman-teman ingin bertenaga lebih maksimal lagi ya teman-teman. Jadi jauhkan dari kotoran-kotoran seperti air, debu, dan oli. Pada beberapa bagian CVT juga membutuhkan pelumasan dan perlu diberikan grease atau gemuk untuk meminimalisir gesekan berlebih. Dan pada jika motor mencapai 24 km ataupun 25.000 km sangat disarankan untuk mengganti fan belt. Komponen ini yang meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin ke roda belakang. Jadi teman-teman jika motornya sudah berkilometer 24.000 atau 25.000 sangat disarankan untuk mengganti fan belt ya teman-teman, karena itu sudah harus diganti. Nah, ini kondisi CVT pada motor ini yang saya bongkar. CVT-nya sebenarnya ini sudah masih lumayan bagus ya teman-teman. Rollernya juga belum peyang, serta di fan beltnya juga masih bagus dan terjadi retak sedikit, cuman ini sudah atau masih bisa layak pakai atau sudah belum waktunya ganti ya teman-teman. Jadi ini cukup kita bersihkan saja di bagian roller, bagian fan belt, dan bagian puli depan, belakang, dan bak CVT nya. Jadi di bagian CVT ini harus kita bersihkan semua supaya terhindar dari debu, oli, dan air ya teman-teman. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh mesin yang menuju ke roda belakang itu tersalurkan dengan maksimal ya teman-teman. Jadi wajib dibersihkan. Jadi ini nanti kita akan berikan semuanya dan kita amplas di bagian lonceng sama kampas genda supaya nanti akselerasi lebih maksimal lagi. Karena
debu akan menghambat tenaga yang dihasilkan teman-teman, karena debu itu nanti tumpuk lama-lama menjadi banyak dan terjadi licin, jadi gesekan antara lonceng dan kampas ganda tidak maksimal ataupun slip ya teman-teman. Jadi nanti wajib kita amplas di bagian lonceng dan kampas ganda, lalu kita akan bersihkan semua bagian CVT-nya. Langsung saja, let's go. Lalu juga teman-teman perlu perhatikan di sini, di bagian rumah lorer harus sepan seperti ini ya teman-teman, tidak boleh kocak. Apabila di rumah lorer tadi itu kocak, nanti akan menyebabkan kurangnya tenaga dan suara yang sangat berisik. Jadi begini cara untuk mengamplas loncengnya teman-teman, supaya lebih hemat waktu dan lebih hemat tenaga. Caranya pasang di bagian as belakang, lalu kita putar roda belakangnya sekencang mungkin supaya loncengnya itu berputar, sehingga kita dapat mengamplasnya dengan mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa mencontoh cara saya supaya lebih mudah dan lebih hemat waktu. Lalu kita amplas juga di bagian kampas ganda supaya dia lebih menggigit pada saat kita gas, dan tenaga yang disalurkan oleh mesin tersalurkan dengan maksimal. Kita amplas di 3 bagian kampas ganda ya teman-teman. Semuanya kita amplas sedikit-sedikit saja supaya kotoran-kotoran ataupun debu yang menempel di permukaan kampas ganda itu hilang. Lalu kita pasang kembali rollernya. Rollernya kita pasang searah dengan jarum jam ya teman-teman, jangan sampai kebalik, nanti bisa mengakibatkan peyang-peyang ataupun tenaga yang kurang maksimal. Jadi langsung kita pasang tutupnya rumah roller, begini caranya. Setelah itu kita bisa langsung kasih grease ya teman-teman di tengah-tengah rumah roller itu, karena namanya CVT itu adalah bagian utama ya teman-teman di motor matic. Jadi kita harus pakai grease supaya nanti terjadi pelumasan di saat kita menyalakan mesin dan mesin itu berputar kan. Nanti kalau tidak ada grease kita akan sangat-sangat rugi teman-teman, karena nanti jika terjadi keausan nanti kita harus mengganti part yang sangat mahal ya teman-teman. Di sini kita kasih grease sedikit saja, jangan terlalu banyak, dan di bagian asnya juga kita kasih grease. Setelah kita kasih grease semua, kita bisa langsung pasang kepada asnya ya teman-teman. Sistem CVT ini ditutupi oleh cover, namun jangan salah ya teman-teman, tanpa disadari meskipun tertutup, komponen ini di dalamnya bisa kotor. Kalau sudah begini, maka jangan abaikan servis CVT yang pengertiannya berupa membersihkan dari kotoran yang melekat. Ini penting dilakukan untuk menjaga performa sistem penggerak motor matic tetap optimal. Semua kotoran tersebut wajib dibersihkan secara berkala. CVT itu kotor karena pemakaian kan berputar tuh komponennya. Dari rumah lorer, fan bel, kampas ganda dan lainnya, paling banyak debu itu dihasilkan dari kampas ganda. Kalau kotor kan enggak panas, dibawa di jalan. Jadi kita harus wajib membersihkan secara berkala ya teman-teman, jangan sampai malas untuk keselamatan dan kenyamanan teman-teman semuanya. Jadi wajib kita harus servis berkala supaya tenaga mesin motor kita juga lebih optimal dan lebih enak lagi ya teman-teman. Utamakan teman-teman harus membawa motor teman-teman ke bengkel kepercayaan teman-teman. Apabila teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah, itu malah sangat bagus dan lebih hemat biaya teman-teman. Caranya cukup mudah teman-teman, tinggal mengikuti cara saya untuk menyervis motor CVT ini. Jadi untuk menambah tenaga ataupun akselerasi motor teman-teman semuanya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Tanpa mengganti part, cukup teman-teman itu servis berkala, maka performa motor teman-teman akan bertambah sendiri. Karena jika motor teman-teman dipakai terus-menerus tidak pernah diservis, akan terjadi kotor ya teman-teman. Debu, air dan oli itu menumpuk banyak di dalam CVT dan menghambat laju atau performa dari motor matic teman-teman semuanya.
Jadi teman-teman itu wajib harus servis berkala minimal 10.000 km ya teman-teman. Ingat 10.000 km harus servis CVT satu kali. Itu paling ideal pada saat kita melakukan servis CVT agar motor matic kita berfungsi dengan baik dan normal seperti motor baru ya teman-teman. Jadi harus teman-teman perhatikan di sini kebersihan bagian CVT. Dan setelah kita melakukan pembersihan dan perawatan secara keseluruhan di part-part bagian dalam CVT, teman-teman langsung saja bisa untuk memasang bagian CVT semuanya. Seperti pada saat kita melepaskan, pasti teman-teman sudah bisa semua ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa beri like, comment, dan subscribe supaya saya tambah bersemangat lagi untuk upload konten-konten yang lainnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Semoga teman-teman semuanya adalah orang-orang yang akan sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin amin ya robbal alamin. See you next time. Bye bye. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something